Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badun Purnama, NIM saya F1G11801. Sini saya akan menjelaskan mengenai data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Kemudian fungsi data mining itu ada 7, yaitu descriptive, predictive, classification, clustering, association, sequencing, dan forecasting. Dan di sini saya menjelaskan 3, yaitu yang pertama klasifikasi, kemudian asosiasi, dan yang ketiga yaitu clustering. Langsung saja pada metode yang pertama, yaitu metode klasifikasi. Metode klasifikasi yaitu dia memprediksi label kelas kategori, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan set pelatihan dari nilai dalam atribut pengklasifikasian dan menggunakannya dalam mengklasifikasikan data baru. Di sini ada prediksi numerik, yaitu memodelkan fungsi bernilai kontinu, yaitu prediksi nilai yang tidak diketahui atau hilang. Kemudian aplikasi tipikal. Kemudian klasifikasi juga kita melakukan konstruksi model, yaitu mendeskripsikan sekumpulan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini juga kita melakukan penggunaan model, yaitu perkiraan akurasi dari model. Kemudian jika akurasi dapat diterima, maka pengklasifikasian data baru dapat dilakukan. Jika set tes digunakan untuk memilih model ini, disebut validasi tes. Langsung saja pada contoh konstruksi model, yaitu di sini adalah latihan data dan menggunakan klasifikasi algoritma penggolongan model. Di sini ada nama, range, tahun, dan tenor. Dan jika di sini if rank, profesor atau tahun lebih dari 6, maka bertenor ya. Di sini Mike bertenor yes, sedangkan Mary, Bill, dan Jim bertenor yes. Dave dan Anne juga bertenor no. Kenapa? Karena di sini misalnya Mike dia bertenor no karena di sini dia ranknya asisten profesor, sedangkan di sini jika profesor dan tahunnya dia 3, sementara di sini lebih dari 6. Sedangkan Mary dia yes, kenapa? Walaupun dia bukan profesor, tapi dia di sini yearsnya 7, artinya melebihi dari 6 ini, atau bisa 6, tapi dia di sini 7, jadi memenuhi. Di sini juga ada sebuah pohon keputusan. Di sini kita bisa lihat bersama kumpulan data pelatihan basis komputer. Mungkin langsung saja pada metode yang kedua, yaitu asosiasi. Biasanya di sini kita menggunakan market basket analysis atau tools untuk menemukan pengetahuan berdasarkan hubungan asosiasi dua set data. Di sini ada tampilan pengunjung pada swalayan Nusada. Di sini ada 14 transaksi. Kita bisa lihat. Istilah di atas merupakan data historis atau masa lalu. Algoritma transposisi akan menggunakan ini menemukan mengetahui sesuai dengan definisi data mining. Pengetahuan yang dihasilkan adalah mengetahui item-item belanja yang sering dibeli secara bersamaan. Di sini ada 8 persamaan yang saya buat, tapi di sini saya akan menjelaskan saja pada persamaan 8. Di mana pada persamaan 8 ini conv A maka B sama dengan P, A dan B sama dengan jumlah transaksi yang mengandung item-item pada A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Item set suatu himpunan yang beranggotakan sebagian atau seluruh item menjadi anggota I. Contoh item set adalah asparagus, kemudian asparagus beans atau asparagus beans squash. Item set yang beranggotakan K buah disebut K item set. Himpunan asparagus dia satu item set di sini. Kenapa? Karena hanya satu item saja. Sedangkan himpunan asparagus beans dia 2 item set karena ada 2 item, yaitu asparagus beans. Sedangkan himpunan asparagus beans squash jadi 3 item set karena di sini ada 3 item. Kemudian besaran frekuensi mengukur beberapa kali sebuah item set muncul sebagai salah satu keseluruhan transaksi menjadi anggota daftar transaksi D. Misalnya frekuensi item set asparagus dia ada 6 himpunan. Kenapa? Karena dia ada 6 transaksi pada tabel di atas, yaitu ada pada transaksi kedua 5, 6, 9, dan 12 dan 13. Sementara frekuensi item set asparagus beans dia 5, yaitu pada transaksi 5, 6, 9, 12, dan 13. Selanjutnya item set sering memiliki item set squash. Item set asparagus beans dan squash adalah 4. Kenapa? Karena dia di sini ada 4 transaksi, yaitu pada transaksi ke-6, 9, 12, dan 13. Kemudian di sini ada item set sharing, yaitu item set yang memiliki frekuensi item set minimal sebesar
minimal sebesar bukan 0 yang ditetapkan di sini, yang ditetapkan misalnya 4. Contohnya misalnya item set asparagus beans dia termasuk item set yang sering karena memiliki frekuensi item set yang telah melebihi minimal sebesar 4 tadi. Kemudian langkah dalam melakukan market basket analysis itu, yang pertama kita menetapkan besaran item set sharing, nilai minimum, besaran support, dan besaran confidence-nya. Kemudian kedua, menetapkan semua item set sharing itu data, yaitu item set data ini yang memiliki frekuensi item set minimal sebesar bilangan bukan 0 yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari semua item set sharing dihasilkan aturan asosiasi yang memenuhi nilai minimum, support, dan confidence yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu metode clustering, yaitu metode penyelesaian data yang sering digunakan pada data mining yang tujuannya untuk mengumpulkan data dengan karakteristik yang sama di suatu wilayah atau karakteristik berbeda ke wilayah lain. Ada beberapa pendekatan yang digunakan, misalnya itu pendekatan partisi dan pendekatan hierarki. Pada pendekatan partisi sering disebut yang partition based atau clustering, pengelompokan data yang memilah-milah data yang dianalisa ke dalam cluster-cluster yang ada. Selanjutnya yaitu pada clustering dan pendekatan hierarki sering disebut yang hierarchical clustering, yaitu pengelompokan data yang membuat suatu hierarki berupa dendrogram di mana data mirip akan ditempatkan pada hierarki yang berdekatan dan yang tidak pada hierarki yang berjauhan. Selanjutnya ada satu pendekatan lagi yang digunakan, yaitu pendekatan automatic mapping atau self-organizing map. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan yang partisi, yaitu misalnya salah satunya Kamens, yaitu secara umum metode Kamens ini melakukan proses pengelompokan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama itu memodelkan data, kemudian jumlah klaster yang sesuai dengan keadaan data bisa ditemukan seiring dengan proses pemodelan karakteristik. Kemudian ketika hasil pemodelan clustering yang dilaksanakan bisa diuji tingkat keakuratannya. Di sini saya akan munculkan contoh dengan Kamens. Ini berikut ada 8 titik dengan XY dan yang menyatakan lokasi menjadi 3 kelompok. Dan pusat klaster awalnya yaitu A1, A4, dan A7. Fungsi jarak yang ada 2 titik yaitu X1 pada A sama dengan X1 dan Y2 dan Y1 dan B X2 Y2 didefinisikan sebagai PAB sama dengan X2 kurang X1 tambah Y2 kurang X1. Di sini kemudian dimasukkan dalam tabel, kemudian poin-poin tersebut dimasukkan dalam rumus. Misalnya di sini X1-nya 2 dan Y1-nya 10, kemudian X2-nya 5, Y2-nya 8. Di sini dimasukkan 5 kurang 2 tambah 8 kurang 10 sama dengan 5. Kemudian selanjutnya hasil klasternya dimasukkan dalam tabel. Sini misalnya klaster 1 itu ada 2 dan 10, klaster 2-nya ada 5 dan klaster 3-nya ada 2. Yaitu klaster pertamanya itu A1, kemudian klaster 2-nya itu A3, A4, A5, A6 dan A8. Dan klaster 3-nya itu A2 dan A7. Mungkin itu saja video dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.